Ya, kita lanjut. Jadi membuat boneka dari pakaian, membuat boneka yang dibikin seperti pakaian-pakaian adat Madura, Sumatera, Papua, Sulawesi. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu kalau kita lihat dari aspek yang ditanyakan, ya tentu bukan hanya faktor ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah supaya bisa melestarikan pakaian adat, ya contoh-contoh pakaian adat, mengenalkan ya pakaian adat ke para pengunjung atau wisatawan. Nah, jadi bukan hanya semata-mata ekonomi saja. Kalau secara ekonomi ya tidak terlalu banyak ya, karena itu bonekanya kan kecil. Tapi lebih dari itu orang menjadi kenal ini pakaian adat mana, ya sehingga orang bisa melestarikan lewat walaupun bentuknya mainan. Ya, lanjut. Nah, penduduk pesisir umumnya sebagai nelayan. Penduduk pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Mereka bermukim di sepanjang pesisir. Kenapa? Kenapa? Yuk, ini jawabannya mirip-mirip, tetapi yang paling tepat adalah memudahkan penduduk untuk beraktivitas. Kita bisa bayangkan kalau pasir ya, kalau dermaga itu kan hanya di tempat-tempat tertentu, kapal bisa sandar, infrastrukturnya ada. Tapi kalau sepanjang pantai kan nggak mungkin dibangun ya. Maka orang tinggalnya memanjang di sepanjang pesisir. Kita bisa bayangkan kalau nelayan itu rumahnya jauh, pasti dia sudah capek di laut, ya capek di laut, harus bawa hasilnya, belum bawa peralatannya. Nah, maka yang lebih tepat adalah memudahkan penduduk beraktivitas untuk melaut ya atau sektor perikanan. Oke, lanjut. Hutan musim gugur daun di Pulau Jawa ada di Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua. Nah, jadi ini yang menggugurkan daun itu adalah pohon yang daun-daunnya itu berguguran pada saat musim kemarau seperti saat ini ya. Banyak pohon-pohon yang gersang, tanah-tanah gersang. Pohon-pohon kemudian berguguran daunnya. Nah, daun apa yang biasa berguguran adalah pohon jati ya. Lanjut, informasi yang diperoleh masyarakat saat ini makin beragam. Peningkatan kegiatan penggunaan internet mendorong penyebaran informasi. Ya. Namun juga ada pengaruh rentan dari budaya luar ya. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir pengaruh dari luar, yaitu dengan menyaring budaya luar dan mempertahankan jati diri bangsa. Nah, ini lanjut. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania itu melalui Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terjadi aktivitas kegunung apian. Terakhir di sini, keragaman budaya Indonesia dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan. Salah satu bentuk memanfaatkan bidang ekonomi, yaitu jelas di sini adalah penyelenggaraan kegiatan wisata kampung. Ya, sekarang banyak sekali wisata-wisata di kampung ya. Jadi alam-alam yang di kampung itu digarap oleh masyarakat untuk sebagai objek wisata baru. Ya, nah supaya bisa menggiatkan ekonomi di pedesaan, ya, menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Jadi orang tidak usah berbondong-bondong ke kota. Nah itu, nah, kira-kira demikian pembahasan untuk ulangan bab 1. Mudah-mudahan kalian, saya lihat tadi Bapak sudah koreksi, hasilnya banyak yang bagus sih, beberapa anak yang tidak bagus silahkan di remedial ya. Oke, terima kasih pembahasannya. Kan on.